Mari kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan cara sholat berjamaah, datang ke masjid-masjidnya Allah untuk melakukan sholat berjamaah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Pasti Allah akan melapangkan kesempitan kita. Pasti Allah akan memberikan rezeki yang banyak dan barokah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati imanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sib rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza bi uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi' bil amdal walakal hamdul minatu wajrabu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul mughrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa billi wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i
dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mughlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman wa ali wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa dhallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhaba an Ibrahim ar-raw wa ja'atuhul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa'a amru rabbika wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Walamma ja'at rusuluna walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maka ketika zahabah lenyap an Ibrahim atas kanjeng Nabiuna Ibrahim, apanya yang lenyap? Ar-raw, rasa takutnya, rasa khawatirnya, rasa curiganya. Wa ja'atuhul bushra, dan datang kepada kanjeng Nabiuna Ibrahim al-bushra, kegembiraan, berita gembira. Yujadiluna, apa yang dilakukan kanjeng Nabiuna Ibrahim? Yujadiluna, mendebat kanjeng Nabiuna Ibrahim kepada para malaikat fi qaumi Lutin, di dalam tentang kisah kaum Lutin, tentang bagaimana kaumnya kanjeng Nabiuna Lut alaihi salam. Kemudian inna Ibrahim, sesungguhnya kanjeng Nabiuna Ibrahim lah alimun, sungguh-sungguh lembut hatinya, awwahun munibun, dan hanya kepada Allah munibun dia kembalikan. Jadi setelah kejadian yang awalnya kanjeng Nabiuna Ibrahim takut khawatir terhadap para tamunya, ternyata para tamunya itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah dalam bentuk manusia.
Jadi para malaikat ini diutus oleh Allah untuk mampir ke rumahnya Kanjeng Nabiuna Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira. Karena Kanjeng Nabiuna Ibrahim beserta keluarganya ini termasuk orang keluarga yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Kanjeng Nabiuna Ibrahim dijuluki sebagai bapak tauhid. Dalam kisah-kisahnya Kanjeng Nabi Ibrahim sebelumnya tentang kedatangan para malaikat, kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim dengan kebiasaannya tatkala datang tamu kepadanya, Kanjeng Nabi Ibrahim menyuguhkan hidangan yang terbaik bagi para tamunya. Inilah karakter dari orang-orang yang beriman, yaitu memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Jadi kalian apabila ada tamu datang ke rumahnya, suguhkan hidangan yang terbaik, karena tamu yang datang ke rumah kita dia telah membawa rezeki, dan tatkala mereka pulang dia bisa menghapuskan dosa. Gimana dalilnya? Idza dakhala ad-daifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bimaufiratihim. Jadi ketika masuk siapa tamu kepada suatu kaum, kepada rumah kita, mereka masuk dengan membawa rizkinya. Dan wa idza kharaja, ketika dia keluar, tatkala tamu kita pulang, kharaja bimaghfiratihi, dia pulang dengan menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa kita. Itulah barokahnya tatkala kita menghidangkan, memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Makanya kita harus memuliakan tamu, karena ciri-cirinya, karakter dari seorang mukmin yang sejati, tatkala ada tamu datang ke rumah kita, kita memuliakannya. Ternyata barokahnya tamu yang datang ke rumah kita, ternyata dia telah membawa rizki. Kemudian tatkala dia pulang, dia menghapuskan dosa-dosa bagi tuan rumahnya. Itulah fadilah daripada kita memuliakan tamu. Terus kebiasaan Kanjeng Nabi Ibrahim, terus unggah-ungguh tamu yang datang ke rumah kita, yang pertama kali dilakukan adalah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sebagai tuan rumah menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita menyuguhkan hidangan yang ada di rumah kita. Itulah bentuk dari memuliakan tamu, mempersilakan tamu untuk masuk, mempersilakan tamu untuk duduk. Kemudian kita hidangkan makanan atau suguhan yang terbaik bagi para tamu kita, ya. Tatkala Siti Isaroh mendapatkan kabar tentang ia yang akan segera mempunyai anak yang bernama Ishak,
Siti Saroh kaget ya. Siti Saroh kaget. Kemudian Siti Saroh berkata kepada para malaikat itu, ya wailata, wahai apakah aku ini bisa mempunyai anak? Ya wailata alidu, apakah bisa, apakah mungkin aku mempunyai anak? Wa ana ajuzun, dan sedangkan aku ajuz, sudah tua, sudah menupus. Wa hadza ba'li sayhun, dan ini suamiku sayhun juga sudah tua. Apakah bisa aku mempunyai anak? Kata Siti Saroh. Kalau dilihat dari redaksi di sini, Siti Saroh mengatakan wa ana ajuzun, dan aku sudah tua, sudah menupus. Wa hadza ba'li sayhun, dan ini suamiku juga sudah tua. Inilah bentuk akhlak dari seorang istri terhadap suaminya. Inilah bentuk adab tata krama dari seorang istri terhadap suaminya. Inilah bentuk memuliakan dari seorang istri terhadap suaminya. Kesalahan yang terjadi, apapun yang terjadi, seorang istri lebih dahulu menyalahkan dirinya. Wa ana ajuzun, aku sudah tua loh. Sedangkan hadza ba'li sayhun, dan ini juga suamiku juga sudah tua. Dia menyebutkan dirinya terlebih dahulu, kemudian baru dia menyebutkan suaminya. Jadi kalau ada kesalahan teknis, kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakkan, seorang istri lebih dulu mengakui bahwa itu kesalahannya, bahwa dia yang menyebabkannya. Itu bentuk penghormatan terhadap suami, itu bentuk memuliakan kepada suami, karena tugasnya suami itu berat. Tugasnya suami itu berat, mencarikan nafkah bagi keluarganya, menjadi tulang punggung bagi keluarganya, dan bertanggung jawab terhadap perbuatan tingkah laku dari keluarganya, termasuk tanggung jawab terhadap perilaku perbuatan istri dan anak-anaknya. Itulah tanggung jawab suami ya. Tanggung jawab suami berat di dunia juga di akhirat. Makanya kita harus, para istri harus bisa memuliakan suami. Para istri harus bisa menghormati suami. Tatkala suami datang dengan membawa sedikit rezeki dari Allah, para istri harus pandai-pandai mensupportnya, pandai-pandai menyemangatinya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bi, rezeki dari Allah semoga menjadi rezeki yang barokah. Pasti suaminya sangat bahagia tatkala mendapatkan support, semangat dari sang istri. Kita berusaha lagi bi, besok ya, besok bi, besok pak, besok. Siapa tahu Allah memberikan rezeki yang lebih baik dan barokah lagi. Pasti suaminya akan bilang amin. Hilang rasa penatnya, hilang rasa capeknya ya. Namun jangan lupa, di sini dikisahkan juga tatkala tamu datang, seorang istri langsung bergegas untuk membantu suaminya. Wa imra'atuhu qa'imatun,
dan istrinya yaitu Siti Saroh qaimatun juga berdiri bergegas untuk menyiapkan hidangan bagi para tamu. Disinilah terlihat bahwa suami istri satu dengan yang lainnya harus sama-sama support, sama-sama mendukung apapun kesulitan yang ada. Kalau dua-duanya kompak, kalau dua-duanya bersatu, support satu dengan yang lainnya, yang berat bisa jadi ringan, yang besar bisa jadi kecil. Itulah makna dari satu kesatuan, satu persatuan, keutuhan dalam keluarga. Kekuatan yang luar biasa apabila suami dan istri sama-sama support satu dengan yang lainnya. Kemudian ciri-cirinya orang yang beriman, tatkala mendapatkan kabar bahwa saudaranya mendapatkan musibah, kesusahan, kesedihan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Sedih Kanjeng Nabi Ibrahim tatkala mendengar bahwa kaumnya Kanjeng Nabi Lut akan mendapatkan azab dari Allah. Sedih Kanjeng Nabi Ibrahim. Maka walamma dhahaba an Ibrahim, maka ketika diangkat, dilenyapkan atas Kanjeng Nabi Ibrahim apanya? Ar-rauh, kesedihannya, ketakutannya, kekhawatirannya. Waja'atul busra, dan didatangkan kepadanya dan digantikan kepadanya al-busra, berita gembira. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim? Ciri-ciri dari bapak tauhid kita, ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Yujadiluna fi qaumi Lutin, dia mendebat, dia bertanya-tanya tentang nasibnya kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Tidak bisa lepas, kalau orang yang beriman tidak bisa lepas dari dalam hatinya atas nasib dari saudara-saudaranya, apalagi nasib yang menyebabkan kesedihan, kesusahan bagi saudara-saudaranya. Tidak akan lepas dari dalam hatinya. Minimal dia support, minimal dia mendoakan. Bukti bahwa dirinya orang-orang yang beriman terhadap saudara-saudaranya, bukti cinta terhadap saudara-saudaranya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Kanjeng Nabi Ibrahim lahalimun, sungguh lembut hatinya. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim ini hatinya lembut, selalu memikirkan orang lain, khususnya yang sedang kesusahan. Kebiasaannya Kanjeng Nabi Ibrahim, tatkala dia mau makan, dia cari teman untuk makan. Dia cari tetangganya, dia cari saudara-saudaranya yang belum makan, dia ajak untuk makan. Jiwa-jiwa sosialnya Kanjeng Nabi Ibrahim sungguh luar biasa, hatinya lembut, jiwa-jiwa sosialnya luar biasa. Itulah yang menyebabkan Kanjeng Nabi Ibrahim menjadi orang yang kaya raya, hartanya barokah, rezekinya barokah. Syaratnya agar kita dibahagiakan oleh Allah, kita harus bisa membuat orang lain juga bahagia. Awwahun munib, dan juga Kanjeng Nabi Ibrahim awwahun munib, dia hanya kepada Allah dia mengabdi, dia munibun, dia kalau ada masalah dikembalikan semuanya kepada Allah. Tidak bisa lepas. Orang-orang yang beriman hatinya terus nyambung kepada Allah. Ya Ibrahim, ditegur oleh malaikat, ya Ibrahim, wahai Kanjeng Nabi Ibrahim, a'rid an hada, tinggalkan masalah ini, gak usah kamu ngurusin kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam.
Tinggalkan wahai Ibrahim, gak usah ikut campur. Ini bukan urusanmu, ini urusannya Kanjeng Nabi Lut dengan kaumnya. Innahu, sesungguhnya mereka qad jaa amru rabbik, sungguh telah datang ketetapan dari Tuhan engkau. Gak bisa dirubah lagi. Kalau sudah Allah berjanji, pasti Allah akan tepati. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam, atihim, datang kepada mereka adabun, yaitu azab dari Allah, ghairu mardud, yang mana azabnya itu tidak bisa ditolak. Tidak ada yang sanggup untuk menolak apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kalau sudah menjadi ketetapan dari Allah. Ghairu mardud, tidak ada satupun yang bisa menolaknya, ya. Baik berupa adab maupun berupa kemaslahatan, kebaikan. Jadi kalau Allah sudah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah, yang barokah dari Allah, tidak ada satu makhluk pun atau semuanya bersatu untuk bisa menolak dari ketetapannya. Pasti Allah akan sampaikan kebaikan kepada hambanya. Juga sebaliknya, apabila Allah sudah mengizinkan azab turun kepadanya, tidak ada satu makhluk pun atau bahkan semuanya bersatu untuk menghalang-halanginya. Tidak akan pernah bisa kalau itu sudah menjadi ketetapan dari Allah, ya. Kebaikan yang datang tidak bisa ditolaknya. Begitu pula keburukan yang datang juga tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, ya. Walamma ja'at rusulana, dan ketika datang rusulana, utusan kami, yaitu para malaikat, dengan berwujud manusia yang tampan, Luton, kepada Kanjeng Nabi Lut. Apa yang dirasakan Kanjeng Nabi Lut? Si abihim, Kanjeng Nabi Lut sedih hatinya terhadap kaumnya, wadhaqa bihim, dan sempit terhadap kaumnya. Apanya yang sedih, apanya yang susah, apanya yang sempit terhadap kaumnya? Zar'an, yaitu dadanya Kanjeng Nabi Lut tatkala mendengar bahwa ada malaikat datang berupa manusia yang tampan, berupa laki-laki yang tampan. Sedih Kanjeng Nabi Lut, sempit dadanya Kanjeng Nabi Lut memikirkan kaumnya. Wa qala, dan berkata Kanjeng Nabi Lut, hadza yaumun asim, ini adalah hari yang menyulitkan, yang menyusahkan. Jadi Kanjeng Nabi Lut memikirkan kaumnya ini sungguh luar biasa. Kaumnya yang tidak normal ini, yang keluar dari kodrat kemanusiaan, fitrah dari manusia, yang mana kaumnya Kanjeng Nabi Lut ini adalah laki-laki suka kepada laki-laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Ini di luar syariat, ini di luar fitrah dari manusia. Susah Kanjeng Nabi Lut, sedih Kanjeng Nabi Lut, sempit dadanya Kanjeng Nabi Lut memikirkan kaumnya. Itulah ciri-ciri dari seorang pemimpin. Begitu pula para ulama-ulama sekarang, ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah, para kiai, para ustadz, tatkala memikirkan umat Kanjeng Nabi Muhammad, memikirkan masyarakat sekitar yang tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau tatkala diajak untuk sholat berjamaah, tidak mau untuk hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, justru malah sebaliknya berpecah belah,
menebarkan kebencian, menebarkan bendera-bendera permusuhan. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh para ulama, apa yang dirasakan oleh para wali-walinya Allah sama dengan apa yang dirasakan oleh kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Sedih hatinya, sempit dadanya memikirkan umat dari kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dia tatkala para ulama-ulamanya Allah ini, para wali-walinya Allah ini tatkala bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memintakan ampun untuk dirinya, memintakan ampun untuk keluarganya, kemudian mereka menangis untuk memintakan ampun umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri-cirinya dari seorang pemimpin, ciri-cirinya dari ulama-ulamanya Allah, para kiai, para gus, para ustaz. Tatkala di sepertiga malam, di tengah malam, dia pasti bangun bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah, beristighfar kepada Allah untuk memintakan ampun dirinya, keluarganya, dan masyarakat, khususnya umat dari kanjeng Nabi Muhammad. Ya, pasti setiap desa, setiap kecamatan, setiap kota pasti ada wali-walinya Allah. Umat kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Pasti di setiap daerah ada wali-walinya Allah yang bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, khususnya umat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan pernah ada rasa khawatir. Pasti di setiap daerah pasti ada wali-walinya Allah. Makanya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Tingkatkan keimanan kita kepada hari kiamat. Makanya tatkala ada tamu datang ke rumah kita, kita wajib memuliakannya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita pasti wajib memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Karena tamu yang datang ke rumah kita telah membawa ketetapan rizki dari Allah, dan tamu yang pulang dari rumah kita akan menghapuskan dosa-dosa dari tuan rumah. Itulah dauh dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang beriman memikirkan masyarakatnya, tidak hanya memikirkan dirinya. Pemimpin-pemimpin yang beriman, para kiai, para ulama akan memikirkan masyarakatnya, bukan hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, namun dia terus memikirkan masyarakat, mendoakan masyarakat, khususnya umat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah hatinya tatkala melihat masyarakatnya susah, tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau sholat berjamaah. Susah tatkala melihat masyarakatnya, khususnya umat kanjeng Nabi Muhammad jauh dari Allah, menebarkan virus-virus kebencian, menebarkan virus-virus permusuhan, mengibarkan panji-panji bendera permusuhan satu dengan yang lainnya. Sedih ulama-ulamanya Allah, sedih wali-walinya Allah. Dia bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah, memintakan ampunnya. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman. Inilah ciri-cirinya wali-walinya Allah. Inilah ciri-cirinya ulama-ulamanya Allah. Ya. Makanya memperbanyak baca istighfar, memperbanyak beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah. Apa faedahnya dari kita memperbanyak baca istighfar? Allah akan mengeluarkan kita dari kesusahan.
Allah akan mengeluarkan kita dari kesusahan. Allah akan melapangkan kita dari kesempitan, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang banyak dan barokah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Man aktsar minal istighfar, man aktsar minal istighfar min kulli hammin faraja wa min kulli dikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak baca istighfar, barang siapa memperbanyak beristighfar, memintakan ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah faja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan dirinya dari setiap min kulli hammin faraja. Setiap dia mempunyai kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluarnya, ya. Faja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin mahraja, dan Allah akan melapangkan dari hal yang menyempitkan dadanya, sama seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Dikin, sempit dadanya, sedih, yang bisa menyempitkan dadanya, sesak dadanya tatkala melihat kaumnya melanggar syariat-syariatnya Allah, sama yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, para wali-walinya Allah tatkala melihat masyarakatnya melanggar syariat-syariatnya Allah, sedih, sesak dadanya, sempit dadanya, menangis mereka kepada Allah untuk memintakan ampun. Kalau sudah memintakan ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya, dari kesusahannya. Allah akan melapangkan yang menyebabkan sempitnya dari dadanya, ya. Allah akan melapangkan dadanya, Allah akan melapangkan rezekinya, dan Allah akan memberikan rezeki yang banyak dan barokah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Itulah barokahnya dari orang yang mendawamkan, yang memperbanyak membaca istighfar. Istighfar itu dapat memberikan jalan keluar dari Allah, dan istighfar itu bisa melapangkan dari hal yang menyempitkan, dan istighfar itu bisa memperbanyak rezeki yang barokah dari Allah. Oleh sebab itu, mari kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan cara sholat berjamaah, datang ke masjid-masjidnya Allah untuk melakukan sholat berjamaah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Pasti Allah akan melapangkan kesempitan kita. Pasti Allah akan memberikan rezeki yang banyak dan barokah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.